Sebetulnya bisnis Anda tuh apa? Saya tanyakan ini ke sebuah perusahaan e-commerce yang cukup besar dengan ratusan karyawan di situ dan sudah memiliki omset ratusan juta per hari, bahkan mungkin sampai miliaran per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Lama saya tidak menyapa Anda semua. Hari ini saya pengen mencoba untuk kembali sharing ya, tentang bisnis dan manajemen. Baik, kita akan mulai. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat diskusi dengan salah satu calon klien. Waktu itu ada sebuah sesi assessment untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya bisnis dia, baik itu dari sisi finansialnya, dari sisi operasionalnya, dari sisi customer, termasuk di dalamnya dari sisi SDM. Nah, di sela-sela sesi assessment itu, saya mencoba untuk bertanya sedikit satu hal yang mungkin kelihatannya tidak pernah ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Akhirnya saya tanyakan, sebetulnya bisnis Anda tuh apa? Saya tanyakan ini ke sebuah perusahaan e-commerce yang cukup besar dengan ratusan karyawan di situ dan sudah memiliki omset ratusan juta per hari, bahkan mungkin sampai miliaran per bulan. Nah, dia bilang bahwa bisnis saya adalah sebuah consumer goods. Saya tidak perlu sebutkan inisial produknya apa dan segala macam. Dan kami memang ingin menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang menjual consumer goods. Pertanyaan saya berikutnya adalah, Anda nanti akan fokus kepada distribusinya, penjualannya, atau akan fokus kepada produksinya? Nah, pertanyaan ini kemudian dijawab oleh si pemilik bisnisnya. Dia bilang bahwa bisnis saya mungkin nanti akan ke produksinya. Baik, berarti kalau produksi itu berarti nanti Anda akan memungkinkan dong kalau seandainya saya punya ada ide sebuah produk formulasi tertentu dan saya menitipkan produksinya ke tempat Anda. Dan dibilang enggak, maksud kami adalah bahwa saya ingin nanti itu produk-produk itu kita tidak ambil dari tempat lain, melainkan saya produksi sendiri. Oh, jadi yang dimaksud dengan mulai ke fokus ke bisnis yang berbasis produksi itu ada artinya Anda memiliki produk sendiri. Iya, oke. Jadi bukan berarti kita memproduksi produk termasuk untuk orang lain. Baik. Nah, saya bilang begini, berarti sebetulnya artinya sebetulnya Anda itu harusnya punya dua bisnis. Satu bisnis yang memang fokus kepada penjualannya dan satu fokus kepada produksinya. Nah, saran saya harus pilih salah satu. Ya, sebetulnya bisa aja kita menjalankan dua bisnis sekaligus, bisnis di produksinya, satu lagi di bisnis distribusinya. Tetapi nanti kita akan betul-betul membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik itu ketika kita meng-hire bisnis produksinya ataupun distribusinya. Nah, syarat saya untuk awal mungkin bisa jadi kita fokus saja ke bisnis distribusinya. Artinya bukan berarti kita itu mengambil produk orang lain kemudian kita jualkan, tetapi bisa jadi kalau memang yang dimaksud adalah kita punya produk yang berbeda dibandingkan dengan produk orang lain, kita tidak harus memiliki pabrik sendiri. Contoh misalkan yang namanya Nike, kita tahu dia menjual berbagai pakaian olahraga, tetapi dia sendiri tidak punya pabrik. Tetapi dia punya formulasi, dia punya produk yang dia ciptakan sendiri dan kemudian dia maklunkan ke pabrik sepatu, pabrik pakaian olahraga dan segala macam. Dan dia daftarkan merek dagangnya sekaligus dia juga daftarkan patennya. Artinya bahwa produk itu milik dia meskipun diproduksi oleh orang lain. Oh begitu ya Mas, berarti saya bisa dong gitu, sangat bisa saya bilang. Contoh yang lain misalkan KFC. KFC itu meskipun saat ini kita bilang jagonya ayam, tapi KFC tidak memproduksi ayam sendiri. Dia bekerja sama dengan rumah pemotongan ayam, kemudian dia memberikan sebuah formulasi ke rumah pemotongan ayam tersebut,
Hingga akhirnya dia melakukan rafinasi dan ketika KFC ngambil dari dia dengan ayam yang siap goreng. Nah, ini yang sebetulnya tidak saya bayangkan sebelumnya. Dia bilang begitu. Setahu saya kalau saya punya produk berarti saya harus ciptakan sendiri produk tersebut, saya harus punya pabriknya dan kemudian saya jualkan. Nah, mungkin banyak di antara kita yang sebetulnya saat ini juga ada dalam situasi yang gamang. Artinya sebetulnya atau bahkan mungkin kita tidak sadar apakah saya ini bisnis di level produksi atau saya bisnis di distribusi. Nah, ketika kita bisnis produksi, berarti sebetulnya memang kita adalah melayani produksi. Artinya ada brand-brand yang mungkin bisa saja bekerja sama dengan kita dan kita membuatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Atau sebaliknya, kita juga mungkin memiliki sebuah perusahaan distribusi yang sebetulnya produk itu adalah produk milik kita punya formulasinya, kita punya hak patennya, tetapi tidak harus kita sendiri yang memproduksi barang tersebut, artinya atau jasa tersebut. Kita bisa saja mungkin menggunakan pihak ketiga untuk melakukannya. Nah, itulah yang kenapa saya bilang karena sebetulnya antara bisnis distribusi dengan bisnis produksi itu adalah dua bisnis yang berbeda. Ya mungkin pada awalnya bisa saja kita memproduksi sendiri, mengemas sendiri dengan brand dan merek tertentu yang kita punyai dan kita pasarkan sendiri. Tetapi dengan seiring perjalanan waktu, katakanlah customer kita akan semakin luas, semakin banyak, atau cabang usaha kita ada di mana-mana. Ya, kalau kita punya jaringan resto mungkin dari puluhan, ratusan sampai ribuan, maka sepertinya kita harus pikirkan kalau seandainya kita masih tetap menggunakan produksi dari pabrik sendiri, maka sebetulnya kita mau nggak mau harus memikirkan dua bisnis sekaligus. Di satu sisi adalah pemasarannya, di satu sisi yang lain adalah produksinya. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah referensi buat Anda, teman-teman sekalian, ketika Anda mulai bisnis itu merangkak membesar, ada kalanya Anda harus bisa mengetahui sebetulnya kita itu mau bergerak di bisnis apa, distribusinya atau di produksinya. Dua-duanya adalah sama-sama bisnis, tetapi tidak semuanya kita gabungkan menjadi satu, meskipun itu adalah hal-hal yang lumrah kalau memang kita punya aset, kita punya modal, kita punya resources yang besar untuk melakukannya. Oke, sukses buat Anda. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.